Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 912, berbagi suka dan duka. Kata-kata penjaga pedang itu terdengar nyaring dan berani, penuh kekuatan, dan membuat orang terkejut. Dimas Wu yang tenggelam dalam sentuhan perasaan sedih, hatinya bergetar ketika dia tiba-tiba mendengar hal itu. Darahnya melonjak, emosinya meledak, ingatan kacau di benaknya kembali terlihat. Dia melihat gambar-gambar indah yang tidak terhitung jumlahnya. Aura darah memenuhi hidungnya, kebencian menutupi dadanya. Setiap bagian di tubuhnya berteriak dengan menggila, mencoba merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Hanya saja apa yang telah hilang, sebenarnya dia telah mengalami masalah gila seperti apa, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali semua yang tidak diketahuinya. Dimas Wu merasa bahwa dia tidak memiliki arah saat ini, dia memiliki keinginan dan gairah, tapi tidak ada tujuan, dia hanya dapat mencoba untuk mendapatkan kembali seluruh ingatannya sebelum dia melakukan langkah berikutnya. Ketika Dimas Wu sedang dalam keadaan penuh dengan perasaannya, tiba-tiba, tanah datar yang luas itu dan seluruh wilayah hutan neraka tersembunyi itu bergetar dengan kencang. Gruduk. Guncangan hebat itu menyebabkan tubuh Dimas Wu mau tidak mau bergetar. Dia segera menarik diri dari pikirannya dan mengamati sekeliling dengan pandangan tajam. Dia hanya melihat lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul dari tempat bayangan penjaga pedang itu menghilang, perlahan-lahan menyebar ke Iwar. Cahaya itu terlihat seperti gelombang air yang sangat besar, terus-menerus memperbesar wilayahnya. Segala sesuatu atau tempat yang dilewati cahaya emas itu, semua akan terdiam dan memancarkan cahaya keemasan yang terang dan sangat menyilaukan. Dengan cepat, lingkaran emas itu menyapu Taoti yang sedang terluka parah. Taoti saat ini dalam kondisi sekarat, tepat setelah tubuhnya mengalami guncangan, cederanya menjadi semakin parah. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas menyelimuti tubuhnya, membuatnya langsung terasa kehangatan yang mengalir. Tubuhnya yang besar dengan memar di sekujur tubuh hilang. Dia merasa sangat nyaman, seolah-olah ada sepasang tangan lembut yang membelainya. Bekas iuka di tubuhnya benar-benar sembuh, iuka dalamnya juga pulih dengan ajaib. Keadaannya dari dalam sampai luar menjadi sangat nyaman. Lingkaran cahaya emas itu, dengan kekuatan sihirnya, menarik Taoti itu kembali dari gerbang kematian, membuatnya hidup dan sehat kembali. Taoti berdiri. Pandangan matanya terlihat cerah dan bersemangat, hatinya merasa kaget, dan penuh dengan keraguan. Dimas Wu sama terkejutnya saat melihat pemandangan ini, hatinya bergetar. Lingkaran cahaya keemasan itu tidak berhenti menyebar setelah menyembuhkan Taoti, cahaya itu terus menyebar ke sekitar, dari udara ke tanah datar yang kosong, dengan cepat menyebar ke hutan neraka tersembunyi. Hutan neraka tersembunyi pada awalnya gelap dan lembab, tapi, karena terkena lingkaran cahaya itu, hutan neraka tersembunyi menjadi sangat indah. Aura suram yang memenuhinya digantikan oleh lingkaran cahaya emas, mayat raksasa yang tidak terhitung jumlahnya yang berada jauh di dalam hutan neraka tersembunyi, juga dihancurkan dan menghilang di bawah cahaya lingkaran emas. Tiba-tiba, seluruh hutan neraka tersembunyi terdengar suara gemaan berserta jeritan para mayat raksasa yang kesakitan. Suara mereka keras dan tajam, seakan-akan dapat menembus langit. Dimas Wu dapat merasakan keterkejutan, kesakitan, perasaan tidak rela dan keputusasaan mereka dari suara raungan mayat-mayat raksasa gelombang itu menutupi suara jeritan itu. Hal ini berlangsung cukup lama dan membuat hutan neraka tersembunyi menjadi sangat bergelonjak. Saat teriakan-teriakan tersebut benar-benar berhenti, lingkaran cahaya keemasan menyapu seluruh hutan neraka tersembunyi. Hutan neraka tersembunyi ini telah sepenuhnya dipulihkan, juga memulihkan kehidupan-kehidupan di sana, pohon-pohon yang rimbun dan lebat, dedaunan hijau yang subur, bahkan ada aroma bunga dan suara burung. Hutan itu telah menjadi hutan seperti biasanya tanpa ada suasana yang menakutkan dan aneh. Sampai saat itu, Dimas Wu dan Taoti samar-samar mengerti bahwa lingkaran emas ini dibentuk oleh bayangan penjaga pedang,
dia menggunakan jiwanya untuk menyelamatkan Taoti, menghancurkan mayat raksasa dan membuat hutan neraka tersembunyi hidup kembali. Penjaga pedang itu telah menjaga Heaven Demon Sword dengan jiwanya selama ribuan tahun. Sekarang, ketika jiwanya akan segera menghilang, dia masih menggunakan jiwanya untuk mengurangi kesusahan Dimas Wu. Sepertinya dia orang pertama yang berbuat seperti ini di dunia yang rapuh ini. Dimas Wu memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Ekspresinya menjadi serius dan rumit. Dia melihat tempat yang kembali menjadi damai di hadapannya. Matanya tidak berkedip, sosoknya membeku untuk waktu yang lama. Taoti juga merasa sangat tersentuh. Dia perlahan-lahan melangkah maju, berjalan ke sisi Dimas Wu, kemudian dengan suara beratnya dia berkata, dia adalah orang yang luar biasa. Jelas, Taoti berbicara tentang penjaga pedang itu. Dimas Wu samar-samar kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan perlahan-lahan, iya. Dimas Wu sangat berterima kasih kepada si penjaga pedang itu, bagaimanapun, dia telah menjaga Heaven Demon Sword ini. Ketekunan, kesetiaan dan pengorbanan dirinya yang besar telah menggerakkan hati Dimas Wu. Setelah berbicara demikian, Dimas Wu melihat Heaven Demon Sword di tangannya. Perasaan yang tidak terbatas melonjak di matanya, dia tenggelam dalam pikirannya lagi. Taoti memandang Dimas Wu dan berkata dengan serius, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pandangan Dimas Wu masih tertuju pada Heaven Demon Sword. Dia merenung sejenak, kemudian berkata dengan nada dingin, kita tetap maju, maju dengan selangkah demi selangkah. Kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh si penjaga pedang itu, secara otomatis terngiang-ngiang di dalam hati Dimas Wu. Dia tahu bahwa dia harus merebut kembali semua yang menjadi miliknya, tetapi sebelum itu, dia masih perlu mencari tahu ingatannya yang terhapus itu. Pecahan ingatan yang terpisah-pisah itu jika disatukan kembali maka dia akan memperoleh jawaban untuk semua ini, pasti di Gunung Tianling. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menjelajahi Gunung Tianling demi dalam lagi. Setelah mendengarkan hal itu, Taoti mengangguk dan berkata, Dimas Wu tidak mengatakan omong kosong lagi, dia segera berkata, baiklah, ayo kita pergi. Dengan itu, mereka mengambil langkah maju, bersiap-siap untuk meninggalkan hutan neraka tersembunyi. Namun, mereka baru saja mengambil 2 langkah maju, tiba-tiba, aura yang sangat agung dan menekan datang dari segala arah. Aura ini, seperti aura yang sangat dingin menusuk tulang, sehingga Dimas Wu dan Taoti langsung merasakan hawa dingin itu menembus hati mereka, tidak dapat dipungkiri mereka bergetar. Selain itu, dalam aura yang dingin dan agung itu, ada juga kekuatan yang menekan, juga mengandung aura yang tidak baik dan keinginan untuk membunuh. Dimas Wu dan Taoti segera mengubah ekspresi wajah mereka. Mereka menghentikan langkah mereka, kemudian dengan pandangan dingin dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Namun, setelah mengamatinya beberapa saat, mereka tidak menemukan orang yang mencurigakan. Daerah di sekitar mereka kosong dan tidak ada pergerakan yang aneh. Dimas Wu sedikit mengerutkan keningnya dan berkata dengan suara yang berat, siapa itu? Sruk. Begitu suara Dimas Wu terdengar, suara benda berat yang lewat tiba-tiba terdengar di udara, seolah-olah dia menanggapi kata-kata Dimas Wu. Di tanah datar yang kosong, sebuah sosok melesat keluar dari segala arah. Sosok yang tiba-tiba muncul ini, seperti meteor dari langit, turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Kupikir siapa yang bisa membuat pergerakan besar di hutan neraka tersembunyi, ternyata 2 monster ini. Dengan kemunculan sosok-sosok itu secara tiba-tiba ini, nada suara dingin yang penuh makna menyindir terdengar di sana. Sejak Dimas Wu mencabut Heaven Demon Sword, telah terjadi beberapa pergerakan besar di hutan neraka tersembunyi. Pergerakan seperti itu telah mengejutkan seluruh orang di Gunung Tianling. Awalnya, orang-orang di Gunung Tianling tidak terlalu mempedulikannya. Mereka berpikir tidak peduli siapa yang masuki hutan neraka tersembunyi pasti akan mati dan tidak akan ada jalan kembali. Jadi tidak ada yang memperdulikan pergerakan di hutan neraka tersembunyi itu. Baru setelah mereka menemukan bahwa energi hitam pekat hutan neraka tersembunyi telah benar-benar hilang,
Seluruh hutan neraka tersembunyi telah mengalami perubahan. Orang-orang Gunung Tianling baru menyadari keseriusan masalah ini, jadi mereka segera bergegas ke sini. Setelah suara yang bergema itu berhenti, beberapa sosok setempat juga mendarat di tempat ini. Aura orang-orang ini juga sangat luar biasa. Pemimpin mereka adalah pria paruh baya dengan alis tebal. Begitu dia mendarat, dia menatap Dimas Wu dan Tao Ti dengan pandangan matanya yang dingin dan tajam. Auranya seperti aura jurang, memberikan orang perasaan yang tidak terduga. Tubuhnya melonjak dengan roh malaikat yang sangat kuat. Terlihat jelas, dia adalah orang kuat paling tinggi di tingkat malaikat dari Gunung Tianling. Di belakangnya, total ada 5 atau 6 orang. Roh malaikat mereka juga luar biasa. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Mereka menatap Dimas Wu dan Tao Ti, seperti elang yang menatap mangsanya. Pandangan mata mereka galak dan tajam, seluruh tubuh mereka mengeluarkan aura pembunuh. Menghadapi orang-orang ini, Tao Ti merasakan aura yang sangat dingin, seluruh tubuhnya bergetar. Aku mendengar akhir-akhir ini ada 2 monster yang tidak takut mati telah masuk tanpa izin ke pusat daerah Gunung Tianling. Sepertinya itu kalian berdua. Pria dengan alis tebal itu menatap Dimas Wu dan Tao Ti selama beberapa detik, kemudian berbicara demikian dengan pelan. Kamu siapa? Tao Ti dengan paksa menekan rasa takut di hatinya, dia berteriak dengan serius. Meskipun aura orang-orang di depan mereka sangat menekan, tapi Tao Ti tidak merasa takut. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Dimas Wu, yang telah mendapatkan kembali Heaven Demon Sword, dia sudah cukup kuat. Tao Ti harus memilih untuk percaya pada Dimas Wu. Tidak peduli seberapa susah atau sulit ke depannya, dia akan tetap mengikuti Dimas Wu. Dengan teguh bertahan, mereka akan berbagi suka maupun duka. Dimas Wu tidak berbicara, dia tetapi memandang orang-orang itu dalam diam, tanpa melakukan pergerakan apapun. Dia bisa merasakan roh malaikat dari pria dengan alis tebal itu murni, kekuatannya cukup besar. Dibandingkan dengan Dewa Gunung Suanyuan di kuil Suanyuan, dia lebih kuat daripadanya. Kedudukannya di Gunung Tianling seharusnya tidak rendah. Beberapa orang di belakangnya juga. Mereka bukan udang dan kepiting. Mereka bukan udang dan kepiting. Mereka semua memiliki kekuatan luar biasa. Tim ini tidak mudah ditangani. Setelah mendengar kata-kata Tao Ti, tidak dapat dipungkiri pria dengan alis tebal itu mendengus dengan dingin. Siapa kami? Kamu tidak pantas untuk tahu, kamu hanya perlu tahu bahwa kemunculan kalian telah mengganggu keseimbangan Gunung Tianling. Sekarang, kalian hanya memiliki satu jalan, yaitu kematian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.